Suamiku beralasan tidak punya uang ketika aku meminta baju lebaran. Ternyata ia malah membelikan baju untuk wanita lain. Lihat saja akibatnya. Ramadan kali ini terasa lebih sepi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Aku duduk di ruang tamu rumah kami yang sederhana, memandangi kalender yang tergantung di dinding. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan kini hanya tersisa 2 minggu sebelum Idul Fitri tiba. Aku, Aulia, sudah 3 tahun menikah dengan Ferry. Pernikahan kami bukan pernikahan mewah, tapi penuh dengan cinta. Setidaknya itulah yang kupikirkan dulu. Awalnya, kami menjalani hidup dengan sederhana, saling menguatkan saat keadaan sulit. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang berubah dalam sikap Ferry. Dulu, meskipun penghasilannya pas-pasan, ia selalu berusaha membahagiakanku. Aku masih ingat, tahun pertama pernikahan kami, ia membelikanku gamis berwarna biru muda dengan uang hasil lemburannya. Matanya berbinar-binar saat menyerahkannya padaku, dan aku begitu terharu melihat usahanya. Tahun berikutnya, meskipun keadaan lebih sulit, ia tetap membelikan sehelai kerudung bermotif bunga, katanya agar aku tetap terlihat cantik saat lebaran. Tapi tahun ini berbeda. Ferry semakin sering pulang larut, dan setiap kali kutanya alasannya, ia selalu mengatakan bahwa pekerjaannya semakin sibuk. Padahal, aku tahu bahwa ia bukan orang yang mendapat banyak tanggung jawab di kantornya. Aku mencoba memahami, mencoba menekan rasa curiga yang mulai menggerogoti pikiranku. Malam itu, setelah menyelesaikan salat tarawih di rumah, aku memberanikan diri untuk mengajukan permintaan kecil. "Mas," panggilku lembut saat Ferry duduk di sofa. Matanya menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Sahutnya. Masih asyik mengetik sesuatu. Aku menelan ludah, merasa sedikit ragu. Aku ingin minta sesuatu, tahun ini. Aku belum punya baju lebaran. Kalau ada rezeki lebih, bolehkah aku minta satu? Ferry menghela napas panjang dan menaruh ponselnya di atas meja. "Lia, aku nggak punya uang lebih sekarang. Kamu tahu kan, gaji pas-pasan? Lagian, baju tahun lalu masih bagus, kan?" Aku mengangguk kecil, mencoba memahami. "Iya, aku tahu, cuma aku ingin sesuatu yang baru tahun ini. Rasanya sudah lama nggak beli baju." "Aku juga butuh banyak hal, Lia," potongnya dengan nada kesal. "Tolong jangan nambah beban pikiran, ya." Aku diam, menelan kekecewaanku sendiri. Sejak kapan permintaanku menjadi beban pikirannya? Setelah itu, Ferry kembali sibuk dengan ponselnya. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan kesedihan yang mulai menggenang di mataku. Aku tak ingin bertengkar di bulan suci ini, jadi aku memilih diam. Mungkin memang lebih baik tidak berharap banyak. Namun, tanpa kusadari, kenyataan pahit akan segera menamparku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Setelah percakapan malam itu, aku berusaha mengubur keinginanku. Toh, ini bukan pertama kalinya aku harus mengalah. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi istri yang pengertian, tidak menuntut banyak hal dari Ferry. Jika memang ia sedang kesulitan keuangan, aku tak ingin menambah bebannya dengan merengek meminta sesuatu yang tak terlalu penting. Tapi, semakin hari, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Ferry mulai lebih sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Biasanya, setelah pulang kerja, ia akan langsung pulang, makan malam denganku, lalu beristirahat. Namun, sekarang, ia sering memberi alasan mendadak. Ada urusan pekerjaan, bertemu teman lama, atau sekadar butuh udara segar. Aku masih mencoba berpikir positif, tapi setiap kali ia keluar, aku merasakan perasaan aneh yang mengusik hatiku. Suatu malam, ketika Ferry pulang lebih larut dari biasanya, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya,
"Mas, kenapa belakangan ini sering pulang malam?" tanyaku hati-hati, berusaha agar suaraku tetap terdengar lembut. Ferry yang baru saja melepas sepatunya menatapku sekilas, lalu menghela napas. "Aku sudah bilang, kan? Banyak kerjaan di kantor." "Tapi dulu juga kerjaan Mas banyak, tapi nggak sampai sering pulang malam seperti sekarang," ujarku, mencoba mencari alasan yang lebih masuk akal. Ferry mendengus kecil, lalu berjalan melewatiku menuju kamar. "Lia, tolong jangan banyak tanya, ya? Aku capek." Aku terdiam, menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar. Hatiku terasa semakin sesak. Aku tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan, tapi sikap Ferry semakin sulit untuk diabaikan. Malam itu aku sulit tidur. Aku hanya bisa berbaring di sisi tempat tidur, membelakangi Ferry yang sudah tertidur pulas. Rasa gelisah terus mengusik pikiranku, membuatku ingin mencari tahu lebih jauh. Keesokan harinya, ketika Ferry sedang mandi sebelum berangkat kerja, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja kamar. Tanganku sedikit gemetar. Aku tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, tapi rasa curiga di hatiku sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Aku membuka aplikasi pesan di ponselnya, mencari sesuatu yang mencurigakan. Awalnya, tidak ada yang aneh. Chat dari rekan kerja, grup kantor, dan beberapa teman lamanya. Namun, mataku tertuju pada satu kontak tanpa nama dengan foto profil seorang wanita. Jantungku berdebar kencang saat aku membuka percakapan mereka. "Sayang, makasih ya bajunya. Aku suka banget. Cantik banget di badanku." Aku merasa dadaku seperti dihantam sesuatu yang keras. Tanganku langsung melemah, nyaris menjatuhkan ponsel dari genggamanku. Aku membaca lebih jauh. "Iya, kamu pantas pakai itu. Nanti kita cari yang lain lagi, ya?" "Hehe, boleh. Kamu baik banget sih. Kapan kita ketemu lagi?" Aku tidak sanggup membaca lebih jauh. Tubuhku gemetar hebat. Mataku mulai panas oleh air mata yang ingin jatuh. Ferry, suamiku, yang bilang tak punya uang untuk membelikan baju lebaran untukku, ternyata membelikan baju untuk wanita lain? Aku menatap ke arah kamar mandi, di mana suara air masih mengalir. Aku merasa dadaku sesak. Semua kebohongan, semua alasan yang ia berikan selama ini, akhirnya terungkap. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan kemarahan yang berkecamuk dalam hatiku. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Suara air dari kamar mandi masih mengalir, menciptakan gemuruh pelan yang entah kenapa terasa semakin menusuk telingaku. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel Ferry dengan pandangan kosong. Hatiku terasa begitu sakit, tapi tubuhku masih terpaku di tempat. Kata-kata dalam chat itu terus terngiang di kepalaku. "Sayang, makasih ya bajunya. Aku suka banget. Cantik banget di badanku." Tanganku mengepal di atas pangkuanku. Sejak kapan? Sejak kapan Ferry berani melakukan ini? Apa selama ini aku hanya menutup mata pada hal-hal kecil yang sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda? Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Aku tidak ingin membuat keributan saat emosiku masih memuncak. Tiba-tiba, suara air berhenti. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya, lalu bergegas menuju dapur, berpura-pura sibuk dengan sesuatu. Detik berikutnya, Ferry keluar dari kamar mandi, berjalan ke arah lemari pakaian untuk mengenakan baju kerjanya. Aku mengintip dari dapur, memperhatikan gerak-geriknya dengan seksama. Ia terlihat tenang, seperti tidak ada beban. Seolah-olah tidak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. "Lia, buatkan kopi," katanya santai. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang nyaris meluap. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menuangkan air panas ke dalam cangkir,
mencampurkannya dengan bubuk kopi dan sedikit gula. Aku membawanya ke meja makan, lalu duduk di seberangnya. Ferry menyeruput kopinya, sama sekali tidak menyadari bahwa aku sedang memperhatikannya dengan mata yang dipenuhi rasa kecewa dan marah. Aku ingin menanyakan langsung. Aku ingin melemparkan ponselnya ke wajahnya dan menuntut jawaban. Tapi aku tahu, aku harus bersabar. Aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak. Hari itu, setelah Ferry berangkat kerja, aku mulai menyusun rencana. Aku tidak ingin menuduh tanpa dasar yang lebih kuat. Aku harus tahu siapa wanita itu, sejak kapan hubungan mereka berlangsung, dan sejauh mana Ferry mengkhianatiku. Aku membuka lemari pakaian Ferry, mencari sesuatu yang mungkin bisa memberiku petunjuk. Tanganku meraba setiap lipatan baju, membuka setiap kantong celana, hingga akhirnya aku menemukan sesuatu yang membuatku tertegun. Sebuah struk belanja. Tanganku meraih kertas kecil itu dan membacanya dengan teliti. Struk itu berasal dari sebuah butik pakaian wanita. Ada 2 item dalam daftar belanjaan. Gaun panjang berwarna merah marun, Rp850.000. Sepatu hak tinggi, Rp750.000. Aku memejamkan mata, menahan perih yang menusuk hatiku. Jadi, uang yang katanya tidak ada, sebenarnya digunakan untuk membelikan barang-barang mewah untuk wanita lain? Aku menggigit bibir. Sakit. Aku yang setiap hari berusaha menghemat uang belanja agar cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Aku yang menahan keinginan untuk membeli barang baru, karena aku tahu kondisi keuangan kami tidak berlebihan. Tapi ternyata, suamiku dengan mudahnya menghamburkan uang untuk orang lain. Aku meremas truk itu dengan kuat, lalu menarik napas panjang. Aku harus mencari tahu lebih jauh. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Setelah menemukan struk itu, perasaanku benar-benar kacau. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kertas yang sudah kusut dalam genggamanku. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk langsung menelepon Ferry dan menuntut penjelasan. Tapi aku tahu, jika aku bertindak gegabah sekarang, aku bisa saja kehilangan kesempatan untuk membongkar semuanya. Aku harus lebih cerdas dari dia. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku memasukkan struk itu ke dalam laci kecil di lemari kamarku. Aku tidak ingin Ferry tahu bahwa aku telah menemukan sesuatu. Aku harus tetap bertindak seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam hati, aku sudah bertekad. Aku harus tahu siapa wanita itu. Aku harus tahu sejak kapan Ferry mengkhianatiku. Aku harus tahu kebenarannya sebelum menentukan langkah selanjutnya. Aku pun mulai berpikir, di mana aku bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Lalu aku teringat sesuatu. Ferry tidak pernah berbelanja di butik mahal seperti itu sebelumnya. Jika dia sampai membeli baju dan sepatu dari tempat seperti itu, artinya dia benar-benar ingin membuat wanita itu terkesan. Aku mengambil ponselku, lalu mencari nama butik yang tertera di struk. Setelah beberapa saat, aku menemukan alamatnya. Sebuah butik kecil tapi tampak mewah, terletak di pusat kota. Aku memandangi alamat itu cukup lama. Jika aku ingin mendapatkan bukti lebih lanjut, aku harus ke sana. Dengan hati-hati, aku mencatat alamatnya di buku kecilku. Aku tidak ingin mengambil risiko menyimpannya di ponsel. Aku takut jika Ferry tiba-tiba memeriksa ponselku dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah semuanya siap, aku menutup buku itu dan menyimpannya di tempat yang aman. Keesokan harinya, setelah Ferry berangkat kerja, aku bersiap pergi ke butik itu. Aku mengenakan pakaian sederhana, agar tidak terlalu mencolok. Aku ingin berpura-pura menjadi pelanggan biasa, mengamati tanpa menarik perhatian siapapun. Saat aku tiba di sana, aku sempat ragu. Butik ini terlihat lebih mewah dari dugaanku. Pintu kacanya berkilauan, dan di dalamnya tampak beberapa manekin mengenakan pakaian mahal yang jelas bukan untuk kalangan biasa. Aku menelan ludah,
mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya melangkah masuk. Seorang pegawai butik menyambutku dengan senyuman ramah. "Selamat datang, Kak. Ada yang bisa saya bantu?" Aku berpura-pura melihat-lihat rak pakaian, lalu tersenyum kecil. "Oh, saya cuma mau lihat-lihat dulu. Teman saya baru saja beli baju dari sini. Katanya bagus-bagus." Pegawai itu tampak senang mendengar perkataanku. "Wah, pasti teman kakak punya selera yang bagus. Memangnya dia beli baju yang mana?" Aku berusaha bertindak seolah-olah aku benar-benar tidak tahu. "Katanya sih, dia beli gaun merah marun di sini. Saya jadi penasaran. Bisa lihat yang modelnya mirip?" Pegawai itu langsung mengangguk, lalu membawaku ke salah satu rak yang berisi koleksi pakaian terbaru mereka. "Kalau yang merah marun, sepertinya ini model yang mirip," katanya sambil menarik satu gaun yang terlihat elegan dan mahal. Aku mengangguk kecil, berpura-pura tertarik, lalu bertanya dengan nada santai. "Oh ya, waktu teman saya beli ini, dia dilayani siapa ya?" Pegawai itu tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum. Kalau gaun ini, baru beberapa hari lalu terjual. Waktu itu yang beli seorang pria, dia datang bersama seorang perempuan." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku berusaha tetap tenang, menampilkan ekspresi seolah-olah aku hanya penasaran. "Oh, begitu ya? Kira-kira perempuan itu seperti apa?" Pegawai itu tampak ragu sesaat, tapi akhirnya menjawab. "Seingat saya, dia tinggi dan cantik. Rambutnya panjang. Dia juga pakai pakaian yang modis. Sepertinya mereka pasangan, soalnya pria itu sangat perhatian sama dia." Aku bisa merasakan kakiku hampir goyah mendengar kata-kata itu. Jadi benar. Ferry tidak hanya membelikan wanita itu baju, tapi juga menemaninya langsung ke butik. Aku meremas jemariku di balik lipatan gamis yang kupakai, berusaha menahan emosi yang hampir meledak. Aku sudah cukup mendapatkan petunjuk. Kini, aku harus mencari cara untuk mengungkap semuanya di hadapan Ferry. Aku tidak bisa membiarkan dia terus berbohong padaku. Aku keluar dari butik dengan langkah lunglai. Langit siang yang cerah seolah mengejekku, seakan tak peduli dengan badai yang tengah berkecamuk di hatiku. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seakan aku tengah menyeret beban yang tak kasat mata. Jadi, Ferry benar-benar membelikan baju untuk wanita lain. Tidak hanya itu, dia bahkan menemaninya langsung ke butik, memperlakukannya dengan perhatian yang mungkin tak pernah lagi kudapatkan sejak lama. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Aku harus memastikan siapa wanita itu. Aku menunggu di depan butik sejenak, mencoba mengatur napas dan pikiranku. Lalu, aku mengambil ponselku dan mulai mencari sesuatu. Aku ingat Ferry pernah beberapa kali bersikap aneh ketika menerima telepon atau pesan. Aku mencatat beberapa nomor tak dikenal yang pernah muncul di ponselnya, berharap ada sesuatu yang bisa menghubungkanku pada wanita itu. Aku mulai mencari nomor-nomor itu di media sosial. Satu persatu, aku memasukkannya ke kolom pencarian. Sebagian besar tidak menghasilkan apapun, sampai akhirnya satu nomor menunjukkan hasil. Sebuah akun muncul dengan nama Dina Arlita. Aku mengetuk profilnya. Foto profilnya adalah seorang wanita berambut panjang, dengan senyum manis yang terlihat angkuh. Kulitnya putih bersih, penampilannya modis, dan aura percaya dirinya begitu kentara. Aku menelusuri unggahannya. Lalu, jantungku hampir berhenti berdetak ketika melihat salah satu fotonya. Dia mengenakan gaun merah marun yang sama persis dengan yang kulihat di butik tadi. Di bawah foto itu, ada komentar yang membuat kepalaku semakin berdenyut keras. "Ferry S. Cocok banget di kamu, sayang." Aku merasakan tubuhku melemas. Tanganku bergetar saat menggulir layar lebih jauh, mencari lebih banyak bukti. Semakin aku melihat unggahan-unggahannya, semakin jelas bahwa hubungan mereka bukan sekadar kenalan biasa. Mereka sudah lama bersama.
Dan aku, istrinya, tidak pernah tahu apa-apa. Setelah mendapatkan bukti ini, aku tidak bisa lagi hanya diam. Aku harus menghadapi Ferry. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan seperti ini. Namun, aku harus memilih waktu yang tepat. Aku ingin dia terpojok tanpa bisa mengelak. Saat sore menjelang, aku pulang dengan hati yang masih penuh kemarahan dan kepedihan. Di dalam rumah, aku mencoba bersikap seperti biasa. Aku tidak ingin Ferry curiga bahwa aku telah mengetahui semuanya. Ketika Ferry pulang, aku memperhatikannya dengan saksama. Dia masuk ke rumah dengan wajah yang tampak lelah, tapi masih bisa tersenyum kecil kepadaku. "Capek banget hari ini," katanya sambil meregangkan tubuh. Aku hanya tersenyum tipis. "Kerja banyak." "Iya, tadi ke lapangan juga," jawabnya santai. Aku menatapnya dalam diam. Bohong. Aku tahu dia tidak ke lapangan hari ini. Aku tahu dia pergi ke suatu tempat bersama wanita itu. Aku ingin sekali menampar wajahnya sekarang juga. Tapi aku harus menunggu momen yang tepat. Aku harus mengungkap semuanya dengan cara yang membuatnya tak bisa mengelak lagi. Malam itu, aku kembali membuka akun media sosial wanita itu. Aku memperhatikan setiap komentar dan tanda-tanda yang bisa membantuku mengungkap lebih banyak. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku benar-benar mendidih. Sebuah komentar dari teman wanita itu. "Dina, kapan dikenalin beneran sama calon suamimu? Udah serius banget ini kayaknya." Dan balasan Dina membuatku nyaris membanting ponselku. "Sabar ya. Bentar lagi juga semuanya beres." Berarti mereka sudah berencana sesuatu di belakangku. Aku menatap layar ponsel dengan mata berkilat penuh kemarahan. Aku tidak akan membiarkan Ferry menginjak harga diriku lebih jauh. Aku akan membuatnya menyesal. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah menemukan bukti-bukti yang cukup, aku memutuskan untuk menghadapi wanita itu secara langsung. Aku ingin melihat seperti apa wajah perempuan yang telah merebut perhatian suamiku. Aku ingin memastikan dia tahu bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan begitu saja. Malam itu, setelah Ferry tertidur, aku kembali membuka akun sosial media Dina. Aku menelusuri setiap unggahannya, setiap komentar, setiap tanda yang bisa menunjukkan di mana dia tinggal. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan satu foto yang diunggahnya beberapa hari lalu. Sebuah foto di balkon sebuah apartemen mewah, dengan keterangan, "Home Sweet Home." Aku mengenali apartemen itu. Letaknya tidak jauh dari pusat kota, dan aku pernah melewatinya beberapa kali. Dengan tekad yang sudah bulat, aku segera bersiap. Aku tidak peduli lagi dengan konsekuensinya. Wanita itu harus tahu siapa aku. Pagi harinya, setelah memastikan Ferry sudah berangkat kerja, aku meninggalkan rumah dan menuju apartemen Dina. Aku tiba di sana dengan hati yang berdegup kencang. Aku berdiri di depan pintu unit yang kuduga miliknya. Tanganku mengepal. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu dengan keras. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Wanita itu berdiri di hadapanku, mengenakan gaun tidur satin yang terlihat mahal. Rambutnya panjang tergerai, dan wajahnya terlihat segar seperti baru bangun tidur. Dia mengerutkan kening, jelas tidak mengenaliku. "Iya? Ada perlu apa?" Aku tersenyum miring. "Kau Dina Arlita, kan?" Dia mengangkat alis, masih terlihat bingung. "Iya. Saya Dina. Tapi siapa?" Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Dia terhuyung ke belakang, memegang pipinya dengan mata membelalak. "Kamu gila. Siapa kamu?" Aku melangkah masuk ke apartemennya tanpa diundang. "Aku Aulia, istri sah Ferry." Wajahnya langsung berubah pucat. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar.
Aku melangkah lebih dekat, menatapnya tajam. Jadi ini yang membuat suamiku lupa dengan istrinya di rumah? Ini alasan dia berbohong padaku. Dina tampak panik, tetapi kemudian dia mencoba menyusun ekspresi percaya diri. Aku tidak tahu kamu siapa, tapi kalau kamu istri Ferry, seharusnya kamu yang introspeksi. Kenapa dia lebih memilihku daripada pulang ke rumah? Aku tertawa sinis. Oh, kau pikir aku akan duduk diam dan membiarkan kalian bersenang-senang dengan uang yang seharusnya menjadi hakku? Tatapanku tertuju pada sesuatu di sofa, sebuah gaun merah marun yang dilipat rapi. Gaun yang sama dengan yang dibeli Ferry untuknya. Darahku mendidih. Tanpa berpikir panjang, aku meraih gaun itu dan merentangkannya di depan wajahnya. Ini yang dibelikan suamiku untukmu, ya? Dina tersentak. Hei, letakkan itu. Aku menyeringai dingin. Jangan khawatir. Aku hanya ingin memastikan gaun ini tidak bisa dipakai lagi. Dengan satu tarikan kuat, aku merobek gaun itu tepat di depan matanya. Suara kain yang tercabik memenuhi ruangan, diiringi teriakan histeris Dina. Kamu gila. Itu mahal. Aku melemparkan potongan kain itu ke wajahnya. Anggap saja ini hukuman kecil untuk perempuan yang tidak tahu diri. Dina mengepalkan tangan, matanya penuh kemarahan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku tertawa dingin. Kau bisa coba. Tapi ingat satu hal, Dina. Aku tidak akan tinggal diam kalau kau masih berani mendekati suamiku lagi. Aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkannya dengan wajah merah padam karena amarah dan malu. Tapi sebelum aku bisa keluar dari apartemen, suara familiar menghentikan langkahku. Aulia. Aku menoleh. Di depan pintu, berdiri Ferry. Wajahnya penuh keterkejutan. Matanya membelalak melihat aku berada di dalam apartemen Dina. Dina langsung berlari ke arahnya, mengadu seperti anak kecil yang baru saja dijahili. Ferry, lihat apa yang dia lakukan. Dia merusak gaunku. Aku menatap suamiku tanpa berkedip. Jadi, ini alasan kenapa kau tidak punya uang untuk membelikan baju lebaran untuk istrimu sendiri? Ferry tampak gelagapan. Aulia, aku bisa jelaskan. Aku menyilangkan tangan di dada. Baik, jelaskan. Jelaskan kenapa kau menghabiskan uangmu untuk wanita ini, sementara aku harus menerima gaun bekas yang bahkan bukan milikku. Ferry diam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku mendekatinya, menatap langsung ke matanya. Jawab, Ferry, atau kau lebih suka aku usir kau dari rumah dan menjadikanmu gelandangan? Dina menoleh ke Ferry, wajahnya dipenuhi kebingungan. Tunggu, jadi benar kau masih tinggal dengan istrimu? Aku tersenyum dingin. Oh, dia belum cerita? Tentu saja belum. Karena kalau kau tahu dia masih tinggal bersamaku, kau pasti akan berpikir dua kali sebelum menerima uang dan hadiah darinya, bukan? Dina memundurkan tubuhnya. Ferry, kau bilang kau sudah berpisah dengannya. Aku menoleh ke suamiku lagi. Jadi, bagaimana ini, Ferry? Kau ingin menjelaskan atau aku saja yang menjelaskan semuanya pada keluargamu dan rekan kerjamu? Ferry tampak panik. Dia melihat ke arah Dina, lalu kembali menatapku. Aku tahu dia sedang terjebak, dan aku menikmati setiap detiknya. Aku berdiri tegak di hadapan Ferry, menunggu jawabannya. Tatapanku tak berkedip, sementara dia tampak gelisah, seolah mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dari situasi ini. Dina masih berdiri di sampingnya, wajahnya merah padam karena marah sekaligus malu. Ferry. Dina menarik lengan suamiku. Jawab aku. Kau bilang sudah tidak ada hubungan dengan perempuan ini. Aku menyilangkan tangan di dada, menatap mereka bergantian.
Apa yang akan kau katakan sekarang? Ferry, mau berbohong lagi? Suamiku membuka mulut, tetapi tak ada suara yang keluar. Dia tampak kebingungan, seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Aku mendengus. Ternyata aku benar. Kau memang pengecut. Ferry menoleh ke arah Dina, mencoba meraih tangannya, tetapi wanita itu menepisnya kasar. Dina, dengar aku. Aku memang masih tinggal dengan Aulia, tapi itu hanya sementara. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar menyelesaikan semuanya. Aku tertawa sinis. Oh, jadi sekarang kau mencari alasan? Waktu yang tepat, katamu. Aku menggeleng. Kalau aku tidak melabrak kalian hari ini, kau pasti masih akan terus menipuku dan wanita ini. Dina tampak semakin kesal. Jadi, semua yang kau katakan padaku selama ini bohong. Ferry mencoba menjelaskan, tetapi Dina sudah kehilangan kesabarannya. Dia mendorong Ferry dengan kasar, membuatnya sedikit terhuyung ke belakang. Aku bodoh. Aku pikir kau serius denganku. Suara Dina bergetar karena emosi. Kau bilang ingin menikahiku, ingin hidup bersama. Tapi ternyata kau hanya menjadikanku selingan di belakang istrimu. Aku mengangkat alis. Lihat, aku bukan satu-satunya yang kau tipu. Ferry, wanita ini juga. Dina menatapku tajam. Jangan pikir aku membela dirimu. Aku tersenyum dingin. Aku tidak peduli siapa yang kau bela. Aku hanya ingin memastikan kalian berdua tahu betapa hinanya perbuatan ini. Ferry mengusap wajahnya dengan kasar, tampak frustrasi. Aulia, cukup. Aku tidak mau bertengkar di sini. Aku melipat tangan di dada. Oh, kau tidak ingin bertengkar? Padahal kau yang menciptakan semua masalah ini. Aku melangkah maju, menatapnya tajam. Dengar baik-baik, Ferry, aku sudah cukup sabar menanggung semua kebohonganmu. Dina menatapnya penuh kemarahan. Aku tidak sudi lagi berurusan dengan laki-laki pengecut sepertimu. Keluar dari apartemenku sekarang. Aku tersenyum puas melihat Dina akhirnya sadar siapa Ferry sebenarnya. Akhirnya kau sadar juga. Ya. Ferry tampak panik. Dina, tunggu. Kau tidak bisa begitu saja mengusirku. Aku melakukan semua ini untuk kita. Untuk kita. Dina tertawa sinis. Untuk kita atau untuk dirimu sendiri? Aku melangkah ke pintu. Kalau dia tidak mau pergi, biar aku yang pergi lebih dulu. Tapi, Ferry, aku menatapnya tajam sebelum keluar dari apartemen itu. Jangan harap bisa pulang ke rumah. Aku sudah memutuskan. Kau tidak pantas menjadi suamiku lagi. Ferry membelalak. Aulia, tunggu. Kau tidak bisa begitu saja mengusirku. Aku berbalik, menatapnya dingin. Oh, aku tidak bisa? Kita lihat saja nanti. Tanpa menunggu jawaban, aku meninggalkan mereka berdua dalam pertengkaran mereka sendiri. Aku tidak ingin membuang lebih banyak waktuku untuk laki-laki yang sudah tidak punya tempat di hatiku. Langkahku terasa ringan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku sudah mengambil keputusan. Sekarang, tinggal aku yang menentukan langkah selanjutnya. Aku melangkah keluar dari apartemen itu tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa seperti melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadaku. Aku tidak peduli dengan Ferry atau Dina lagi. Mereka bisa bertengkar atau saling menyalahkan sesuka hati, tetapi aku sudah tidak ingin terlibat dalam kekacauan yang mereka buat. Saat tiba di parkiran, aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Hawa pagi masih terasa sejuk, tetapi pikiranku dipenuhi oleh berbagai perasaan. Aku telah melabrak wanita itu. Aku telah merobek gaun yang dibeli suamiku untuknya.
Aku telah menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Tapi sekarang, apa yang harus kulakukan? Aku menatap langit yang mulai terang. Ini masih bulan Ramadan, bulan yang seharusnya penuh ketenangan dan kedamaian. Tetapi di dalam hatiku, masih ada badai yang belum benar-benar reda. Perlahan, aku melangkah menuju pinggir jalan, menunggu taksi untuk pulang. Aku tidak membawa kendaraan sendiri, karena sejak awal aku sudah menduga emosiku akan terlalu tinggi setelah menghadapi mereka. Mobil berhenti di hadapanku, dan aku segera masuk. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Ferry akan pulang nanti. Aku tahu dia tidak punya tempat lain untuk pergi, kecuali dia memilih tinggal di apartemen Dina, yang jelas bukan pilihan lagi setelah pertengkaran tadi. Aku mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak akan membiarkan dia masuk ke dalam rumahku begitu saja. Rumah itu milikku. Aku yang mengurusnya. Aku yang menjaga semuanya tetap rapi. Aku yang bertahan dengan segala ketidakpeduliannya selama ini. Dan sekarang, aku sudah cukup. Ketika akhirnya aku sampai di rumah, aku langsung mengambil keputusan. Aku berjalan menuju pintu depan, mengunci gerbang, lalu masuk ke dalam rumah untuk mengambil semua barang-barang Ferry. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak ingin mendengar alasannya. Aku tidak ingin mendengar permintaannya untuk kembali seperti dulu. Dulu aku bertahan karena aku percaya masih ada yang bisa diselamatkan. Tapi sekarang, setelah melihat bagaimana dia membela wanita lain, setelah melihat bagaimana dia membohongiku dengan begitu mudahnya, aku sadar, aku hanya membuang waktuku. Aku mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Baju-bajunya, sepatu-sepatunya, barang pribadinya, semuanya aku keluarkan dari lemari dan tumpuk tanpa ragu. Ketika aku sedang melipat ke meja terakhirnya, suara pintu gerbang berderit membuatku berhenti. Aku berjalan ke jendela, mengintip keluar. Ferry berdiri di depan rumah. Wajahnya penuh kecemasan. Dia mencoba membuka gerbang, tetapi mendapati bahwa aku sudah menguncinya. Dia menghela napas dan mengetuk pagar besi dengan keras. Aulia, bukakan pintunya. Kita harus bicara. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berdiri di sana, memperhatikannya dari balik jendela. Dia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Aulia, aku tahu kau ada di dalam. Aku butuh penjelasan. Aku terkekeh pelan. Penjelasan? Justru aku yang seharusnya menuntut penjelasan darinya. Aku berjalan ke depan pintu, tetapi tidak membukanya. Aku hanya berdiri di balik pintu, berbicara cukup keras agar dia bisa mendengar. Untuk apa kau kembali, Ferry? Suaraku terdengar tenang, tetapi penuh ketegasan. Bukankah lebih baik kau pergi ke tempat lain? Ke apartemen Dina? Mungkin. Aulia, dengar aku dulu. Dia terdengar frustasi. Aku tidak bisa tinggal di sana. Aku hanya ingin bicara denganmu. Aku tersenyum dingin. Sekarang kau ingin bicara? Setelah kau kepergok menghabiskan uangmu untuk wanita lain? Setelah kau membohongiku berulang kali? Dia mengembuskan napas panjang. Aku bisa jelaskan. Semua ini hanya kesalahpahaman. Kau selalu bilang begitu. Aku menggeleng, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Dan aku selalu memaafkan. Tapi kali ini tidak. Ferry, aku sudah cukup. Dia diam beberapa saat, seolah tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kau tidak bisa mengusirku begitu saja. Aulia, aku suamimu. Aku tertawa sinis. Suami macam apa yang lebih memilih wanita lain dan membiarkan istrinya sendiri merasa tidak berharga? Dia kembali mengetuk gerbang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kumohon, Aulia.
Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya. Barang-barangmu sudah kupak. Aku akan mengantarnya ke kosan temanmu kalau kau tidak segera mengambilnya. Aku mendengar tarikan napas tajam dari balik gerbang. Aulia, jangan seperti ini. Aku tidak menjawab. Aku hanya membiarkan keheningan menjadi jawaban atas semua pengkhianatan yang dia lakukan. Ferry masih berdiri di depan gerbang, menggenggam besi pagar dengan erat seolah takut aku benar-benar akan meninggalkannya. Aulia, kumohon. Suaranya lebih lirih dari sebelumnya, hampir seperti bisikan tertiup angin. Aku menutup mata sejenak, mencoba meredam emosi yang masih bergejolak di dalam dadaku. Dulu, mungkin aku akan langsung membuka pintu, membiarkan dia masuk, lalu mendengarkan semua alasan yang sudah disiapkannya. Tapi kali ini, tidak. Aku sudah sampai pada titik di mana aku tidak bisa lagi menoleransi kebohongan. Aku sudah memutuskan. Ferry, suaraku terdengar datar. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Dia mengembuskan napas keras. Jadi ini maumu? Mengusirku dari rumah kita? Aku tersenyum sinis. Kau bahkan masih menyebutnya rumah kita? Aku yang membersihkannya, aku yang merawatnya, aku yang memastikan semuanya tetap berjalan. Sementara kau... Aku tertawa pahit. Kau bahkan tidak bisa membeli baju lebaran untukku tapi bisa membelikan gaun merah untuk wanita lain. Ferry menunduk, tidak langsung menjawab. Aku tahu dia sedang mencari alasan lain, sesuatu yang bisa dipakainya untuk membela diri. Aku melangkah mundur, tetap berdiri di depan pintu. Pergilah, Ferry. Aku sudah tidak peduli lagi. Dia menegakkan tubuhnya. Aku tidak akan pergi sebelum kita menyelesaikan ini. Aku menghela napas. Aku tahu dia keras kepala. Tetapi aku lebih tahu bahwa aku pun bisa lebih keras kepala dari dirinya jika aku mau. Aku menoleh ke dalam rumah, mataku tertuju pada koper besar yang sudah kupersiapkan sejak tadi. Aku berjalan ke arahnya, menyeretnya hingga ke depan pintu. Aku membuka kembali pintu rumah, lalu mendorong koper itu hingga ke teras. Suara roda koper yang berdecit di atas lantai yang kasar terdengar jelas di antara keheningan kami. Ini barang-barangmu, kataku singkat. Ambil dan pergilah. Ferry menatap koper itu dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Seperti tidak percaya, seperti masih berharap ada kesempatan baginya untuk memperbaiki semuanya. Aulia. Aku menatapnya tajam. Jangan memohon padaku, Ferry. Aku sudah cukup sabar selama ini. Dia mengepalkan tangan. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku mengangkat bahu. Bukan urusanku. Dia mendongak menatapku dengan mata memerah, penuh amarah dan ketidakpercayaan. Kau benar-benar tega. Ya. Aku tersenyum dingin. Tega. Ferry, kau yang lebih dulu menyeberangi batas. Kau yang lebih dulu menghancurkan semua yang kita bangun. Aku hanya memastikan kau tidak menginjakkan kakimu lagi di sini setelah semua yang kau lakukan. Dia menggelengkan kepala, masih belum bisa menerima kenyataan. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku menahan tawa. Oh, lalu siapa yang bisa menghentikanku? Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, Ferry benar-benar tidak memiliki jawaban. Aku melangkah mundur, lalu menutup pintu perlahan. Aku mendengar dia menggerutu di luar, tetapi aku tidak peduli. Beberapa detik kemudian, suara langkah kakinya menjauh. Aku tidak membuka jendela untuk melihatnya pergi. Aku tidak ingin menyesali keputusanku. Aku tahu ini adalah hal yang harus kulakukan. Keheningan menyelimuti rumah setelah Ferry pergi. Aku berdiri di ruang tamu, menatap ke sekeliling. Aku sendirian sekarang. Dulu, mungkin ini akan terasa menakutkan.
Aku terbiasa dengan keberadaan Ferry, meskipun selama ini lebih banyak aku yang berjuang sendiri. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak lagi merasa takut. Aku justru merasa lebih tenang. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi janji-janji palsu. Aku menghela napas panjang, membiarkan semua emosi yang menumpuk di dadaku perlahan luruh. Aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Ferry bukan tipe laki-laki yang bisa menerima kekalahan begitu saja. Aku yakin dia akan mencoba kembali, mencoba membujukku lagi, atau mungkin bahkan mengancamku. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang bisa dipermainkan. Sekarang, aku harus memikirkan masa depanku sendiri. Setelah kepergian Ferry, aku tetap berdiri di ruang tamu, membiarkan keheningan menyelimuti seisi rumah. Udara terasa lebih sunyi dari biasanya, tetapi aku tidak merasa kesepian. Justru, ada perasaan lega yang perlahan muncul di dalam hatiku. Aku berjalan menuju jendela, menarik gorden sedikit untuk melihat keluar. Jalanan sudah mulai ramai. Beberapa tetangga tampak sibuk dengan aktivitas mereka. Aku tidak melihat Ferry di sana. Mungkin dia benar-benar sudah pergi. Aku menghela napas pelan, lalu kembali duduk di sofa. Sekilas, aku melihat ke arah sudut ruangan, tempat di mana beberapa foto pernikahan kami dulu terpajang. Dulu, aku yang menata semua itu dengan penuh harapan. Aku yang memilih frame. Aku yang memastikan setiap sudut rumah ini terasa nyaman untuk kami tinggali bersama. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa aku hanya sendirian dalam semua itu. Pernikahan ini mungkin sudah hancur sejak lama. Aku saja yang terlalu buta untuk menyadarinya. Aku bangkit dari sofa, berjalan ke rak kecil tempat foto-foto itu berdiri. Tanganku terulur, mengambil salah satu bingkai foto. Itu adalah foto pernikahan kami, di mana aku dan Ferry berdiri berdampingan dengan senyum di wajah. Aku menatapnya lama. Wajahku di dalam foto itu terlihat bahagia. Mataku penuh dengan harapan. Tapi sekarang, aku tahu bahwa harapan itu perlahan dipadamkan oleh kebohongan dan pengkhianatan. Dengan perlahan, aku melepaskan bingkai foto dari tempatnya, lalu menaruhnya di dalam lemari. Aku tidak siap untuk membuangnya, tapi aku juga tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak ingin terus mengingat masa lalu yang menyakitkan. Saat aku menutup lemari itu, ponselku bergetar. Aku melirik layar dan melihat nama Maya, sahabatku, muncul di sana. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangkat panggilan itu. "Halo?" Suaraku terdengar serak. Mungkin karena terlalu banyak emosi yang kutahan sejak tadi. "Aulia, aku dengar Ferry kepergok selingkuh dan kau mengusirnya dari rumah." Maya langsung berbicara dengan nada panik dan penasaran. Aku tersenyum kecil. Berita cepat menyebar rupanya. Tentu saja. Tetangga-tetangga di sini sudah membicarakannya sejak tadi pagi. Ada yang bilang kau melabrak selingkuhannya dan merobek gaunnya. Aku mengembuskan napas. Ya, itu memang terjadi. Maya terdiam sejenak. Jadi, sekarang kau benar-benar sendiri di rumah? Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. Iya. Kau baik-baik saja. Aku mengeratkan genggaman di ponsel. Itu pertanyaan yang sederhana, tapi sulit untuk kujawab. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar baik-baik saja. Aku belum tahu, jawabku akhirnya. Tapi aku merasa lebih ringan. Maya menghela napas. Aku akan ke sana setelah urusanku selesai. Oke? Kau tidak perlu sendirian melewati ini. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Maya. Setelah panggilan itu berakhir, aku kembali duduk di sofa, menatap langit-langit. Perasaanku masih bercampur aduk. Ada luka yang belum sembuh, ada kemarahan yang masih tersisa, tetapi di balik itu semua, ada kelegaan.
Aku sudah mengambil langkah pertama. Kini, aku hanya perlu memastikan bahwa aku tidak akan kembali pada orang yang sama dan kesalahan yang sama. Matahari mulai condong ke barat saat aku mendengar suara ketukan di gerbang. Awalnya, aku mengira itu Maya. Tapi saat aku berjalan ke jendela untuk mengintip, aku mendapati sosok lain berdiri di sana. Ferry. Aku menghela napas dalam. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Aku tidak langsung keluar. Aku membiarkan dia mengetuk lagi beberapa kali sebelum akhirnya berjalan ke pintu. Ketika aku membuka pintu dan berdiri di teras, dia menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Aku perlu bicara," katanya. Suaranya terdengar lebih tenang daripada tadi pagi. Aku menyilangkan tangan di dada. "Kita sudah selesai bicara, Ferry." Dia menggeleng. "Tidak, kau mungkin sudah memutuskan sesuatu. Tapi aku belum. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini." Aku tertawa kecil, meskipun tidak ada kebahagiaan di dalamnya. "Lucu sekali. Kau tidak peduli saat aku berjuang sendirian dalam pernikahan ini, tapi sekarang kau ingin aku mempertimbangkan perasaanmu." Dia menatapku dengan rahang mengeras. Aku tahu aku salah. Aku mengangkat alis. "Itu saja." Dia terdiam. Aku hanya butuh waktu untuk menjelaskan semuanya. Aku tidak bisa menerima bahwa kau benar-benar ingin mengakhiri ini. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kesabaran. Kau yang lebih dulu menghancurkan pernikahan ini, Ferry. Jangan bertingkah seolah kau adalah korban. Dia mengepalkan tangan. Aku tidak mengatakan aku korban. Aku hanya ingin kau mendengar penjelasanku. Aku masih mencintaimu, Aulia. Aku terkekeh sinis. "Cinta? Kau mengkhianatiku, lalu menyebut itu cinta?" Dia menghela napas berat. "Aku membuat kesalahan. Aku tahu itu." Aku menatapnya lama, lalu akhirnya berkata, "Dan aku memilih untuk tidak memaafkan kesalahan itu." Dia terdiam. Aku melihat bagaimana ekspresi wajahnya berubah. Dari yang awalnya penuh dengan keyakinan, kini mulai menunjukkan frustrasi. "Aulia, kau tidak bisa." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan paksa aku, Ferry. Jangan datang ke sini lagi." Dia mengatupkan bibir. Matanya menatapku tajam. "Jadi ini keputusan akhirnya?" Aku mengangguk. "Ya." Dia menatapku lama sebelum akhirnya mengembuskan napas kasar. "Baik, kalau itu yang kau mau." Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak menutup pintu sampai bayangannya benar-benar menghilang dari pandangan. Setelah itu, aku berdiri di sana untuk waktu yang lama. Aku tahu ini baru permulaan. Aku harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusanku. Tapi aku tidak menyesal. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Setelah bayangan Ferry benar-benar menghilang dari gerbang rumah, aku masih berdiri di sana. Hati kecilku mengingatkan bahwa ini adalah keputusan besar. Keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupku. Tapi, bukankah aku sudah terluka cukup lama? Aku menutup pintu dengan perlahan, membiarkan keheningan kembali menyelimuti rumah ini. Aku berjalan kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa, membiarkan tubuhku bersandar. Mataku terpaku pada meja di depanku, di mana beberapa barang peninggalan Ferry masih ada. Jam tangannya, beberapa dokumen, bahkan jaketnya yang biasa ia tinggalkan begitu saja. Dulu, aku mungkin akan dengan sabar merapikan barang-barangnya, memastikan semuanya tetap rapi seperti yang ia suka. Tapi sekarang, aku hanya menatap benda-benda itu tanpa niat untuk menyentuhnya. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayangan Ferry. Tapi bagaimana caranya? Aku tahu aku harus melanjutkan hidup, tapi kenyataan bahwa aku akan menjalani semuanya sendiri tetap saja terasa asing.
Bagaimanapun juga, aku pernah membangun mimpi bersama Ferry. Aku pernah berharap bahwa kami akan melewati segala hal bersama. Tapi ternyata, aku sendirian dalam harapan itu. Aku menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Sampai kapan aku harus membiarkan diriku terperangkap dalam luka ini? Ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, lalu bangkit untuk membukanya. Saat aku menarik pintu, wajah Maya langsung muncul dengan ekspresi penuh simpati. "Aku bawa sesuatu untukmu," katanya tanpa basa-basi, lalu masuk ke dalam rumah tanpa menunggu izin. Aku mengerutkan dahi. "Maya, aku baik-baik saja." Dia menatapku dengan ekspresi tidak percaya. "Benarkah? Aku sudah dengar semuanya. Aulia, kau baru saja mengusir suamimu, melabrak selingkuhannya, bahkan merobek gaun wanita itu. Dan sekarang kau ingin bilang kau baik-baik saja?" Aku terdiam sejenak. Maya mendesah, lalu menarik tanganku agar duduk di sampingnya di sofa. "Aku tidak akan menyuruhmu melupakan semuanya dalam semalam. Aku tahu ini berat. Aku tahu kau pasti masih berpikir tentang dia." Aku menggigit bibir bawahku, lalu menunduk. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. "Maya, aku sudah terbiasa dengan Ferry. Aku sudah terbiasa dengan semua ini. Sekarang, semuanya terasa kosong." Maya menggenggam tanganku dengan erat. "Kau tidak sendiri, Aulia. Aku di sini. Dan aku yakin, ada banyak orang yang masih peduli padamu. Kau tidak harus melewati ini sendirian." Aku tersenyum kecil, meskipun mataku mulai terasa panas. Maya benar. Aku tidak sendirian. Setelah berbicara lama dengan Maya, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Aku tahu aku masih punya kesempatan untuk membangun kembali hidupku. Jadi, keesokan harinya, aku mulai melakukan sesuatu yang selama ini kutunda, merapikan rumah dan menyingkirkan semua yang berhubungan dengan Ferry. Aku mengambil sebuah kardus besar, lalu mulai mengumpulkan barang-barang miliknya. Jaketnya, jam tangannya, beberapa dokumen yang masih tertinggal di meja, bahkan foto-foto kami yang masih terpajang. Aku memasukkan semuanya ke dalam kardus itu tanpa ragu. Saat aku selesai, aku berdiri di depan kardus itu, menatapnya lama. Dulu, semua barang ini memiliki makna. Tapi sekarang, mereka hanya menjadi pengingat akan luka yang harus kusembuhkan. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Ini mungkin awal dari sesuatu yang baru. Aku tidak tahu seperti apa masa depanku nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam masa lalu lagi. Aku sudah cukup terluka. Kini, saatnya aku melangkah ke depan. 2 hari setelah kepergian Ferry, aku akhirnya mengambil keputusan besar. Aku akan mengurus perceraian. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian yang rapi dan menata jilbabku dengan hati-hati. Wajahku masih terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tatapanku lebih tegas. Aku sudah bertekad untuk tidak lagi membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang hanya menyakitiku. Maya menemaniku ke kantor pengacara. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali menggenggam tanganku untuk memberiku dukungan. Aku bersyukur memiliki sahabat sepertinya. Sesampainya di kantor pengacara, aku disambut oleh seorang pria berusia sekitar 40-an dengan kemeja putih dan ekspresi profesional. Namanya Pak Adrian. Setelah berbasa-basi sejenak, aku langsung menyampaikan maksud kedatanganku. "Saya ingin mengajukan gugatan cerai," kataku tanpa ragu. Pak Adrian mengangguk, lalu mulai mencatat sesuatu. "Baik, Ibu Aulia. Apakah suami Ibu sudah mengetahui keputusan ini?" Aku menarik napas dalam. Saya sudah mengusirnya dari rumah. Saya yakin dia tahu bahwa ini tidak bisa diperbaiki lagi.
Pengacara itu menatapku dengan penuh pengertian. Saya mengerti. Apakah ada harta yang ingin dibagi? Atau ada anak dalam pernikahan ini? Aku menggeleng. Tidak ada anak. Harta juga tidak. Rumah ini milik saya sebelum menikah dengannya, dan saya tidak menginginkan apapun darinya. Pak Adrian mencatat semuanya, lalu menjelaskan proses yang akan kujalani. Ada beberapa dokumen yang harus kusiapkan, termasuk surat nikah dan identitas diri. Setelah semuanya lengkap, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Aku merasa lega mendengarnya. Setidaknya, semuanya mulai bergerak. Setelah selesai berkonsultasi, aku dan Maya keluar dari kantor pengacara. Langkahku terasa lebih ringan. Aku tahu ini baru permulaan, tapi aku yakin bisa melewatinya. Aku mengira Ferry akan pasrah menerima keputusanku. Tapi ternyata aku salah. Sore itu, teleponku berdering. Aku melihat nama Ferry tertera di layar, tapi aku tidak ingin mengangkatnya. Aku biarkan panggilan itu berulang kali masuk tanpa ku jawab. Lalu, tiba-tiba, pintu rumahku digedor keras. Aulia, buka pintunya. Suara Ferry terdengar dari luar. Aku berdiri di ruang tamu, menggenggam ponselku erat-erat. Aku bisa merasakan dadaku berdebar kencang. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Tidak sekarang. Tidak lagi. Kalau kau tidak buka, aku akan dobrak pintunya, teriaknya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Lalu, aku melangkah ke arah pintu dan membukanya sedikit. Ferry berdiri di depan pintu dengan wajah marah. Apa maksudmu menggugat cerai? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Maksudnya jelas. Ferry, aku ingin kita bercerai. Dia menggeleng, seolah tidak percaya. Aulia, kau serius? Kau benar-benar mau mengakhiri semuanya begitu saja? Aku mengangkat daguku. Aku sudah cukup bersabar. Kau mengkhianatiku. Ferry, aku tidak bisa hidup dengan laki-laki seperti itu. Ferry mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku langsung menariknya. Aku minta maaf. Aulia, aku tahu aku salah. Aku akan berubah. Aku tersenyum sinis. Berubah? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau memilih wanita lain daripada istrimu sendiri? Ferry terdiam. Matanya menunjukkan kepanikan. Aku tahu dia tidak pernah mengira aku akan sekuat ini. Aku tidak akan mencabut gugatan cerai, kataku tegas. Mulai sekarang, aku tidak ingin ada lagi hubungan antara kita. Ferry mengepalkan tangannya, lalu menghela napas kasar. Baik, kalau itu mau kau, kita lihat saja nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Aku menghela napas panjang, menutup pintu, dan bersandar padanya. Aku tahu ini belum berakhir. Tapi setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama untuk membebaskan diriku. Aku tidak akan pernah lagi mengizinkan diriku terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Hari itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan Maya di sisiku. Gugatan cerai telah diajukan, dan hari ini adalah sidang pertama. Aku menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri. Aku tahu ini keputusan yang benar, tapi tetap saja, ada perasaan aneh yang menyelimutiku. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku menyadari bahwa ini benar-benar akhir dari semuanya. Saat masuk ruang sidang, aku melihat Ferry sudah duduk di kursi yang disediakan untuknya. Wajahnya tampak lebih kurus, tapi aku tidak bisa lagi membiarkan rasa iba menguasai hatiku. Aku duduk di tempatku, bersikap tenang meski aku tahu dia sedang menatapku tajam. Sidang berjalan cukup lancar. Hakim mendengarkan pernyataanku dan Ferry. Aku menyampaikan alasanku dengan jelas.
Sementara Ferry masih mencoba mempertahankan pernikahan kami. Aulia, aku tahu aku salah. Tapi tolong pikirkan lagi, katanya saat sidang hampir usai. Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku menggeleng dengan tegas. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Ferry, aku sudah selesai dengan semua ini. Hakim akhirnya menetapkan sidang lanjutan untuk keputusan akhir. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah mantap, sementara Ferry hanya bisa menatapku dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku tidak peduli lagi. Beberapa minggu kemudian, keputusan pengadilan keluar. Perceraian kami resmi disahkan. Aku akhirnya bebas. Maya mengajakku keluar untuk merayakan, tapi aku lebih memilih pulang. Aku ingin menikmati kebebasanku dengan caraku sendiri. Saat aku tiba di rumah, aku duduk di teras, menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Aku mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulalui, rasa sakit, penghinaan, pengkhianatan. Semua itu kini tinggal kenangan. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Aku tidak butuh seorang suami seperti Ferry, seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku tersenyum kecil, menyadari sesuatu. Aku baik-baik saja. Aku masih punya hidupku, mimpiku, dan kebahagiaanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Kisah Aulia mengajarkan kita bahwa tidak ada alasan untuk bertahan dalam hubungan yang tidak lagi memberikan kebahagiaan dan rasa hormat. Pengkhianatan bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja, dan setiap orang berhak mendapatkan pasangan yang setia serta menghargainya. Jangan takut untuk mengambil langkah besar demi kebahagiaan diri sendiri. Kadang, meninggalkan sesuatu yang menyakitkan adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Jika kalian berada dalam situasi yang serupa, ingatlah bahwa kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk masa depan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian terinspirasi oleh kisah ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.